seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight.
Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Korintus 10. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 11, sikap Paulus. Provokasi dan fitnah tidak hanya ditemui dalam pelayanan masa kini. Pada zaman Paulus pun hal ini sudah ditemukan. Di Korintus ada oknum yang suka memprovokasi jemaat akan pelayanan Paulus. Paulus dituduh hidup secara duniawi di dalam ayat 2. Ia juga disebut orang yang tidak konsisten, yang hanya berani di belakang saja. Tujuan mereka adalah agar jemaat di Korintus tidak menerima pelayanan Paulus lagi. Akan tetapi, Paulus berharap agar orang Korintus mengubah sikap mereka kepada Paulus. Karena di dalam menangani masalah, Paulus tidak menggunakan senjata duniawi, melainkan senjata Allah, yaitu dengan cara mematahkan siasat, merubuhkan keangkuhan, menawan setiap pikiran, dan menaklukkan kepada Kristus. Kuasa rohani yang Paulus dapat dari Allah untuk kemajuan Injil dan bagi jemaat. Kuasa itu dapat membangun jemaat. Dalam pelayanan, kita menjumpai tantangan dari luar maupun dari dalam jemaat. Maka dengan itu kita harus semakin bergantung kepada Tuhan dan meminta agar Roh-Nya mengurapi pelayanan kita dengan kuasa kemenangan Kristus. Di dalam ayat 12-18, pendapat Paulus tentang dirinya. Di dalam perikop ini ada sekelompok orang di Korintus yang membanggakan diri atas pertumbuhan jemaat di Korintus. Mereka bermegah dan menjadikan diri mereka menjadi pusat untuk menjadi tolak ukur segala sesuatu, dan ini merupakan kesombongan. Paulus berkata mereka bodoh. Mereka membanggakan sesuatu yang bukan hasil kerja mereka. Paulus menjelaskan bahwa kebanggaan yang benar adalah kebanggaan karena ada iman yang tumbuh akibat pemberitaan Injil. Hendaknyalah kita bermegah di dalam Tuhan, sebab keberhasilan pelayanan adalah karena pekerjaan Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah keberhasilan pelayanan kita itu adalah karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita menarik perhatian bukan untuk diri kita, tetapi hanya untuk Tuhan Yesus. Jadi bangga diri tidak salah, tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan, karena kebanggaan yang terlepas dari kesadaran akan campur tangan Tuhan akan berubah menjadi keangkuhan. Kiranya kita hanya bermegah karena kuat kuasa Tuhan di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.